Puji nama Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan. Kembali senang bertemu Bapak Saudara kembali. Ya, saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Dalam pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini saya beri judul kedewasaan rohani. Ya, kedewasaan rohani terdapat dalam Efesus 4 ayat 13 sampai 14. Tapi sebelum itu, Bapak Saudara, saya mau sedikit cerita. Bicara soal dewasaan, biasanya bicara soal pengalaman ya Bapak Saudara. Ada satu pengalaman saya juga sedikit lucu ketika saya berkuliah di salah satu kampus di Surabaya. Kampus ketika itu masih S2 ya, teologi. Dan saya diberi tugas waktu itu, kita berkelompok untuk mendiskusikan satu hal di perjanjian baru. Ya, kontradiksi yang terjadi antara satu ayat dengan ayat lain. Dan waktu itu saya langsung saja mengambil satu ayat di dalam Matius 19 ayat 9, yaitu tentang perceraian Bapak Saudara. Dan ketika saya maju ke depan dengan satu kelompok saya ditugaskan jadi ketua kelompok dan saya mulai mempresentasikan ayat itu tentang perceraian. Dan lucunya ya banyak beberapa orang yang sudah tua di sana ya, ada yang umur lebih dari 60, ada yang 50-an. Dan saya digoda seperti itu ya, digoda, wah Yosua belum berpengalaman, belum menikmati asam garam rumah tangga seperti itu ya. Jadi sebenarnya nggak cocok ngomongin soal perceraian, belum tahu apa-apa seperti itu ya. Lalu saya sedikit bukan emosi ya, kayak oh gitu ya. Lalu saya jawab di depan dengan lantang, Bapak Saudara tahu ayat-ayat dalam kebenaran firman Tuhan di dalam perjanjian baru yang berbicara tentang rumah tangga, kehidupan rumah tangga yang hebat, itu yang terkenal itu dikatakan atau ditulis oleh Rasul Paulus dan dikatakan oleh Yesus sendiri. Bapak Saudara tahu saya katakan seperti itu ya di depan mereka. Bapak Saudara tahu apakah Yesus menikah? Saya katakan. Mereka bilang enggak. Apakah Paulus menikah? Mereka katakan enggak. Lalu apa yang salah dengan saya ketika saya sampaikan tentang perceraian di sini? Saya bicara bukan tentang pengalaman saya bukan bercerita tentang apa yang saya alami, tetapi saya berbicara tentang apa yang saya pelajari dari kebenaran firman Tuhan. Karena otoritas firman Tuhan adalah lebih dari pengalaman hidup saya. Sehingga Bapak Saudara boleh kita sama-sama, baru saya buka ya, saya jelaskan tentang Matius 19 ayat 9. Dan dosen di situ langsung ancungin jempol kepada saya bagaimana saya mengatasi satu masalah dengan berbicara dengan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tidak lari dari konteks. Ya, mungkin sebelum masuk dalam sini mungkin saya sedikit jelaskan ya tentang yang Matius 19 ayat 9 supaya sedikit mengerti tentang ayat ini karena ini ayat yang kontradiksi. Matius 19 ayat 9, kontradiksi itu agak aneh Bapak Saudara ayatnya. Kalau kita nggak belajar dengan lebih sungguh-sungguh, maksudnya lebih mendetail, kita kurang paham karena ayatnya agak sedikit membingungkan. Matius 19 ayat 9. Saya bacakan buat Bapak Saudara, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi yang menjadi masalah di sini seperti ini Bapak Saudara ya, kecuali karena zina. Jadi boleh dong kita bercerai, dikatakan seperti itu ya. Karena apa? Ditulis kecuali karena zina. Kalau suami atau istri saya berzina, maka boleh bercerai, seperti itu ya. Dari ayat ini kita bisa lihat. Tetapi yang aneh di ayat 6 berbicara, Yesus yang berbicara sendiri. Boleh ayat 6. Sebelum ini dikatakan, ayat 6 Yesus berbicara juga. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Pertama bilang tidak boleh, tiba-tiba bilang boleh. Terus ada satu ayat lagi yang juga menarik di Injil Lukas. Lukas 16 ayat 18. Ini ayat yang sama persis tetapi tidak ada tulisan kecuali karena zina. Lukas 16 ayat 18. Ya, setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina
Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Ya. Di ayat ini juga ditulis seperti ini Bapak Saudara. Tetapi tidak ada kecuali karena zina. Loh, yang mana yang benar? Apakah Lukas salah tulis atau Matius nambahi ayat seperti ya? Menjadi pertanyaan biasanya seperti itu karena berbeda ayatnya. Ternyata kita harus belajar dari konteks ayat yang ditulis. Matius itu ditulis untuk orang Yahudi. Lukas itu ditulis untuk orang Yunani dan orang Romawi. Saudara, beberapa waktu yang lalu Bu Esther juga sudah kirim ya tentang Matius berapa ayat, Lukas, terus Matius ditulis untuk siapa, itu sangat membantu sekali sebenarnya Bapak Saudara untuk belajar Alkitab, untuk lebih mendalami sedikit lah tentang Alkitab. Ya, ternyata Matius itu ditulis untuk orang Yahudi Bapak Saudara. Orang Yahudi punya hukum yang namanya hukum, ada yang tahu? Hukum Taurat. Ya, ketika hukum Taurat, kembali ke Matius 19 ayat 9. Ketika hukum Taurat itu memiliki satu aturan yang penting. Jadi Yesus ngomong ini sebenarnya dia menjelaskan sekaligus menegur orang-orang Yahudi. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Ya, orang Yahudi memiliki hukum Taurat yang berbicara tentang zina. Ketika orang-orang Yahudi melakukan zina, tentunya apa hukumnya? Ada yang tahu? Dirajam batu. Ya, ingat ya waktu seorang perempuan sundal yang dibawa masa mau dilempar batu. Sehingga sebenarnya Yesus itu sekaligus ngomong Bapak Saudara kepada orang-orang di situ, jangan kamu berzina. Karena apa? Ketika kita berzina tentunya kita langsung bercerai mati dengan suami atau istri kita. Karena dihukum mati. Sedangkan di Lukas tidak ditulis ini. Karena di Lukas ditujukan untuk orang Yunani Yahudi yang mereka kurang paham tentang hukum Taurat dan hukum Musa. Seperti itu Bapak Saudara. Sehingga sangat penting ini. Ayat ini. Saya menjelaskan seperti itu ya. Dan banyak faktor lain. Ada bahasa asli. Kalau di perkuliahan saya menjelaskan tentang hal-hal seperti itu. Tetapi ya cukup sampai sini, cukup paham ya Bapak Saudara gimana tentang ayat ini. Sehingga di luar sana banyak orang pakai ayat ini sebagai sarana mereka untuk bercerai. Tetapi di sini kita kembali lagi, kemarin saya masih menyampaikan bimbingan pranikah, tidak ada yang namanya perceraian dalam kekristenan. Seperti itu. Puji nama Tuhan, kita langsung masuk saja dalam firman Tuhan, kedewasaan rohani, Efesus 4 ayat 13 sampai 14. Mari kita buka bersama-sama dan baca bersama-sama. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai yang ke-14. Ya, mari kita baca bersama-sama setelah hitungan yang ketiga, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ya. Kedewasaan rohani ada hubungannya dengan pertumbuhan satu gereja. Kalau kita mau lihat pertumbuhan satu gereja itu sebenarnya susah Pak Saudara. Tidak segampang yang kita bayangkan. Kalau hari-hari ini orang seringkali menganggap kedewasaan rohani atau pertumbuhan gereja itu dilihat dari luar. Gerejanya seberapa besar? Audionya keren, wah ini ya. Musiknya wah hebat, luar biasa. Pengkhotbahnya lucu, pengkhotbahnya punya banyak perumpamaan yang sungguh luar biasa. Atau dilihat dari apa? Jemaatnya puluhan ribu. Seperti itu. Tetapi dari ayat firman Tuhan dikatakan menentukan kedewasaan rohani itu tidak mudah. Dan lebih sukar lagi Bapak Ibu Saudara, menggerakkan gereja untuk bertumbuh dengan baik. Sekedar ngikut gitu ya biasanya. Ayo ikut. Oh enggak, maaf, susah. Karena menggerakkan gereja itu lebih susah. Kalau
kita suka kritik di belakang itu lebih mudah daripada ikut menggerakkan gereja untuk bertumbuh. Saran itu sangat mudah ketika disampaikan, tetapi ikut menggerakkan itu jauh lebih susah untuk bertumbuh gereja. Sehingga melalui teks hari ini, melalui ayat firman Tuhan, 2 ayat ini, kita akan belajar ya apa saja ciri-ciri, kriteria gereja yang bertumbuh dengan baik, mengapa pertumbuhan dengan baik ini sangat diperlukan. Ya. Dari dua ayat ini kita akan melihat ya, nanti saya berikan beberapa subpoin, ada 4 subpoin dan baru selesai ya tentang kedewasaan rohani ini. Kalau kita lihat ayat ini bukan ayat yang pokok dari satu perikop ini. Ayat pokoknya itu ada di ayat yang ke-12 Bapak Saudara. Boleh kita buka ayat yang ke-12? Ya, ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini ya. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ya, sehingga gereja itu perlu mengalami pertumbuhan secara komunal. Bukan hanya pribadi lepas pribadi sendiri bertumbuh, tetapi perubahan secara bersama-sama. Ya, gereja perlu hal yang seimbang. Komunal ini berkaitan dengan seluruh tubuh, bukan hanya bagian tertentu. Yang bertumbuh itu bukan hanya hamba Tuhan saja, Bapak Saudara. Yang bertumbuh itu bukan hanya pelayan Tuhan saja di mimbar, katekismus, pelayan-pelayan yang membantu pekerjaan Tuhan di gereja, satu gereja atau seluruh gereja di dunia. Tetapi juga bukan orang-orang ya yang mau ikut membantu kegiatan gereja saja. Tetapi seharusnya ya pertumbuhan rohani itu dialami satu gereja tubuh Kristus. Dan pertumbuhan itu tidak ada yang namanya stagnan, diam di tempat. Bapak Saudara kalau punya anak misalnya umur 3 tahun, umur 1-2 tahun, dia tetap stuck diam, tidak mengeluarkan kata-kata dan tidak bisa berbicara. Kira-kira Bapak Saudara bingung atau bingung? Bingung ya? Langsung gupol, langsung ke dokter, cari tahu di internet, sekarang ada internet. Bagaimana ini? Kenapa anak saya? Ada apa dengan anak? Sama seperti itu, ya. Pertumbuhan gereja adalah satu hal yang sangat penting untuk terus ada. Sehingga peranan Roh Kudus, peranan Tuhan di dalam gereja sangat penting. Ketika hari-hari ini orang lebih mementingkan satu hal yang ditampilkan, satu hal yang disajikan dengan menarik, disajikan dengan mengenakan, menyamankan, tanpa ada inti pemberitaan Injil di dalamnya, tanpa ada teguran-teguran yang harusnya mengubahkan, tanpa adanya perubahan-perubahan dalam kehidupan gereja, ini menjadi satu hal yang membahayakan. Ya, karena tidak ada pertumbuhan. Kita melihat keseimbangan yang terjadi ini karena tujuan yang ingin diraih masih jauh di depan. Bapak Saudara, tidak ada satupun dari kita yang sudah mencapai kedewasaan yang final, kerohanian yang final atau kerohanian yang akhir. Ya, banyak orang menganggap dirinya sudah cukup rohani, sudah cukup dewasa rohani sehingga suka ini, ya, lebih suka gini daripada gini. Wah, khotbahnya Yosua seperti bubur lembek seperti ya. Khotbahnya Om Markus, Om Yohanes, khotbahnya ini. Ya, karena sekarang sudah ada YouTube, kita mulai membanding-bandingkan seperti itu ya. Kita tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan secara utuh dengan baik. Kita mulai membanding-bandingkan seperti itu. Tetapi kedewasaan rohani seharusnya kita itu bisa melihat dari poros gereja, yaitu Injil kebenaran firman Tuhan. Kita boleh membandingkan, wah ya Yosua khotbahnya kurang seperti ini. Tetapi Bapak Saudara harus bandingkan dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan dibandingkan dengan orang lain karena memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Ya, kalau misalnya tidak sesuai dengan firman Tuhan, Bapak Saudara boleh kritik.
Tetapi kalau tidak sesuai dengan orang lain, bisa jadi orang lain itu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Sehingga perlu adanya kedewasaan rohani di sini. Tetapi kita mau lihat lebih dalam dari kedewasaan rohani ini menurut teks Alkitab yang hari ini kita sama-sama baca. Sudah sama-sama baca. Ya, next slide. Selanjutnya, jadi apa saja kriteria gereja yang bertumbuh dengan baik? Next. Jadi yang pertama yaitu kesatuan iman. Efesus 13 yang bagian pertama, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman. Iman ini bukan berbicara tentang iman saya saja, ya, kepada siapa, tetapi bicara tentang kesatuan iman. Di sini bukan bicara tentang imannya besar atau kecil, bertumbuh atau tidak, tetapi di sini bicara tentang kesatuan iman. Kepada siapa kita beriman? Satu gereja nih ya. Wah, kita dengan mudah biasanya yang bilang, ya kita beriman pada Yesus. Tapi banyak kali boleh kita renungkan, kita lebih beriman kepada pendeta yang melayani. Wah, kalau udah manggil tamu atau ada orang yang terkenal dipanggil, wah kita lebih antusias, lebih wah. Karena apa? Ya, pertanyaannya, siapa yang kita imanin, Yesus atau penyampai khotbah? Ada lagi, kepada siapa kita beriman? Bukan kepada Yesus Allah, tetapi kepada doa. Oh, yes, doa bukannya hal yang baik? Iya, satu hal yang sangat penting adalah doa. Tapi jangan sampai kita menganggap atau kita percaya bahwa doa kita lebih dahsyat dari kebenaran firman Tuhan. Doa kita lebih dahsyat dari pribadi Allah itu sendiri. Seakan-akan lebih banyak berdoa itu menghasilkan sesuatu ya yang pasti kita mau. Padahal yang pasti kita mau belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kepada siapa kita percaya lebih penting kesatuan iman. Yesus Kristus sudahkah kita percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kalau Bapak Saudara mengatakan saya percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mana buktinya? Karena iman itu tidak hanya dikatakan tetapi diwujudkan. Ya. Kesatuan iman. Sudahkah kita benar-benar sungguh mencintai Dia kalau kita percaya pada Dia? Sudahkah kita dengan hal-hal yang sepele berdoa kepadanya? Sudahkah kita membaca firman Tuhan hari lepas hari? Sudahkah kita berusaha mengerti kehendaknya dalam kehidupan kita melalui pembacaan firman Tuhan, melalui doa-doa kita setiap hari? Ini adalah bentuk kesatuan iman, Bapak Saudara. Hal yang kelihatannya sepele, kepada siapa kita beriman. Ya, bukan sekedar tingkat kualitasnya, Bapak Saudara. Ya. Makanya dikatakan iman sebiji sawi dapat memindahkan gunung, Bapak Saudara. Itu terjadi di Israel, benar-benar terjadi. Tapi saya boleh katakan bukan tentang iman yang besar, tetapi tentang iman yang benar. Pada siapa kita beriman? Sesuai konteksnya kata iman ini merujuk balik pada iman yang sudah disinggung, yaitu di ayat yang 5. Saya bacakan ke ayat yang 5. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ayat yang ke-6, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Allah. Banyak dari kita juga ketika baca firman Tuhan, ya fokus pembacaan kita bukan pada Allah, tetapi kepada tokoh. Kalau kita baca perjanjian lama, ya Yusuf, tokoh-tokoh yang keren ya, Ayub, Elia, nabi-nabi yang super, Samuel, Daud. Kalau saya sampaikan kepada kaum muda ketika mereka sharing, ingat ya, kalau sampaikan tentang tokoh-tokoh, jangan lupa inti pemberitaan kalian bukan di tokohnya, tetapi kembali lagi kepada Allah
yang mengutus tokoh itu. Allah yang menganugerahkan tokoh itu. Karena setiap tokoh dalam perjanjian lama Bapak Saudara tanpa terkecuali punya kekurangan. Karena dia manusia biasa. Ketika kita lebih percaya kepada manusia, kita pasti kecewa. Tetapi iman yang benar adalah Allah. Ya, Bapak Saudara kalau baca firman Tuhan setiap hari, Bapak Saudara mungkin lihat, tolong dicari ya tentang makna Allah di dalamnya. Daripada makna-makna tokoh tersebut. Ya, sangat baik tokoh-tokoh saya bilang bukan jelek, semuanya jelek enggak. Baik, bagus, perlu dicontoh. Tetapi lebih daripada itu ketika kita rindu melihat kehendak Tuhan, kita lihat ya, ketika bangsa Israel disuruh putar-putar di padang gurun, Allah sebenarnya ingin mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa lihat saya, lihat aku kembali padaku. Allah sayang pada bangsa Israel. Makanya dia bilang, aku yang telah mengeluarkan kamu dari tanah Mesir, aku yang telah membawa kamu melewati laut Kolsom, aku. Sehingga pemberitaan firman Tuhan seharusnya bukan tentang pembicara, tetapi tentang siapa Allah. Tentang pengenalan akan Allah, keserupaan dengan Allah. Kalau Bapak Saudara bosen dengan khotbah-khotbah yang berisi tentang Allah, perlu dipertanyakan kesatuan iman Bapak Saudara. Ya. Pertanyaannya seperti itu, kesatuan iman. Ya, di satu sisi kesatuan iman adalah sesuatu yang sudah ada. Semua orang percaya adalah satu tubuh, satu roh, satu pengharapan, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa, tadi kita sudah bacakan. Tetapi di sisi lain kesatuan iman ini masih perlu diupayakan. Secara intelektual kita tahu, Saudara, siapa yang kita imani. Ya, tentang gereja, karena sebagian besar tentunya sudah dibaptis di sini, sudah terima pelajaran Alkitab. Ya, tentang gereja, baptisan, Tritunggal Allah, Tritunggal dan sebagainya. Kita tahu secara intelektual. Tetapi dalam kehidupan kita, kesatuan iman ini perlu terus diupayakan hari lepas hari. Diupayakan, diusahakan. Ketika kita berusaha, punya usaha tentunya susah ya. Ada modal, ada waktu, ada tenaga yang dikeluarkan. Sama dengan kebenaran firman Tuhan, kesatuan iman ini perlu ada upaya ekstra untuk memberikan lebih untuk Tuhan. Sehingga Tuhan itu bukan Tuhan yang bisa dibayar dengan uang kita, sekedar dibayar dengan uang. Tapi Dia minta itu adalah hidup kita di dalamnya. Kalau perjanjian lama selalu menekankan tentang uang, tentang persepuluhan, tentang banyak hal ya. Seakan-akan pujian ya, tapi Tuhan bilang Tuhan nggak melihat pujian, nggak melihat mulutmu, tapi lihat hati, seperti itu ya. Tuhan rindu hidup kita di dalam Tuhan. Sudahkah kita mencintai Tuhan dan sesama? Menjadi satu perenungan kita tentang kesatuan iman ini. Tidak cukup bagi kita hanya memiliki iman sebagai alat untuk mendapatkan keselamatan. Kita tahu kalau keselamatan kita hanya oleh anugerah Allah dan iman. Tapi iman ini bukan hanya alat untuk kita menerima keselamatan, tetapi adalah harus ditumbuhkan. Pemahaman tentang Injil Yesus Kristus harus terus-menerus diperdalam. Keselamatan secara anugerah yang diberitakan dalam Injil harus terus-menerus diperdengarkan. Jadi ya, hanya dengan menempatkan Injil pada porosnya, gereja akan mampu bergerak dan maju dengan stabil. Tidak ada pertumbuhan tanpa Injil yang benar. Saudara, kalau lihat hari-hari ini, banyak gereja-gereja yang kelihatannya bertumbuh luar biasa. Kelihatannya hebat secara finansial, secara kuantitas. Tetapi kalau kita dipertanyakan tentang kualitas rohaninya, saya katakan belum tentu. Karena apa? Tidak ada pertumbuhan tanpa Injil yang benar. Injil adalah kekuatan Allah. Kenapa minggu lepas minggu saya bicara tentang Injil. Karena Injil itu kekuatan Allah. Poros itu apa ya? Titik penting dari Alkitab, Bapak Saudara.
Sehingga sangat penting ketika kita memahami doktrin-doktrin keselamatan, ya, yang diajarkan dalam gereja itu tentang keselamatan. Kenapa kita harus berbuat baik? Ya, bukan hanya berbuat baik, tetapi melakukan pekerjaan Allah, mentaati kehendaknya dalam kehidupan kita, anugerahnya hari lepas hari yang baru, kemurahannya, pertolongannya, perlindungannya, mengapa kita bisa terima dan apa yang harus kita responi dalam kehidupan kita ketika kita sudah terima semua itu. Jadi bukan hanya tentang kita, kehidupan kita saja, ya, dalam hari lepas hari, tetapi tentang iman. Sekarang gereja kebanyakan bukan jadi tempat kita untuk mengenal Allah. Gereja tempat orang-orang untuk memberikan motivasi hidup, motivator. Memang firman Tuhan memberikan kita motivasi hidup lebih. Tetapi jangan dibalik. Ya, firman digunakan untuk memotivasi kita. Kita nggak mau belajar firman, kita cuma mau motivasinya aja. Kita semakin bosan dengan firman, kita tidak mau membacanya. Ya, kesatuan iman ini tidak ada lagi, sehingga sangat penting untuk kita bacanya. Memiliki kesatuan iman, satu Allah, satu baptisan, satu pengharapan, satu roh, ya, satu Alkitab firman menjadi sangat penting untuk kita. Yang kedua, kriteria pertumbuhan gereja, kriteria gereja yang bertumbuh supaya menjadi dewasa secara kedewasaan rohani ini. Kesatuan pengetahuan tentang Allah. Katakan bagian yang ke-13, bagian yang ke-B. Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapak saudara, kalau bahasa asli ya, saya nggak perlu bacakan tentang pengetahuan ini, bukan hanya pengetahuan intelektual Bapak saudara. Tetapi bicara tentang pengetahuan spiritual, kerohanian. Artinya pengalaman kita dengan Allah itu sendiri. Ya, pengalaman kita tentang anak Allah Yesus. Kok ditanyakan bisa jawab nggak? Kenapa Bapak Saudara menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya? Pertanyaannya boleh dijawab masing-masing di dalam hati. Mengapa kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Ketika saya tanyakan pemuda, dia nggak tahu mau jawab apa. Sudahkah kita mengetahui dalam tanda artian mengalami dia? Kita bisa boleh tahu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia mati dan bangkit, gantikan kita, sediakan tempat di sorga. Roh Kudus menjadi penolong. Dia memberkati kita, mencukupkan kita. Dia Allah yang, tapi sudahkah kita mengalami Allah itu sendiri dalam hidup kita? Merasakan. Kemarin saya kembali bertemu sama teman-teman saya di Jember yang mengenalkan Debbie. Sama teman-teman mungkin meskipun dia bingung ya, nggak bisa bahasa Jawa, bingung ngomong apa, ngomong apa, dia masih belajar. Tapi saya kok ngobrol-ngobrol. Terus ditanyain sama salah satu teman yang sama-sama nakal dulu, kok mau jadi pendeta? Saya ceritakan pengalaman dengan Tuhan sangat indah. Ya. Kita sama-sama keluarga pendeta, yang tahu nggak enaknya jadi pendeta katanya. Dia ngoceh aja tentang wah nggak enaknya, ya selalu dihakimi dan lain sebagainya. Kok mau sih Yos? Kok mau? Ya dulu saya juga mikir yang sama, tapi ketika panggilan itu ada dalam hati, pengalaman itu nyata waktu kuliah saya bilang ya, bersama-sama dengan satu teman saya dari Ambulu juga. Kita sama-sama bertobat, bertumbuh di dalam Tuhan, memahami firman dan mengalami firman itu dalam hati. Saya memutuskan untuk menyerahkan diri dalam pelayanan Tuhan. Sehingga bukan hanya tentang informasi, setiap minggu kita ke gereja, baca firman Tuhan tiap hari. Tetapi sudah nggak kita alami, kita kerjakan. Ya. Dan itu mentransformasi pikiran kita, perasaan kita, tutur kata sehingga terjadi pemulihan dalam hidup. Jadi Allah itu tidak hanya menggunakan cara-cara yang supranatural, mujizat langsung terjadi. Itu bisa terjadi buat Tuhan. Tetapi Allah juga menggunakan
cara-cara yang natural. Ya, kita mesti belajar. Kita mesti belajar untuk sabar misalnya untuk menghadapi istri atau suami. Kita sabar menghadapi anak, sabar menghadapi di pekerjaan, toko. Ya. Mengalami secara natural. Karena bangsa Israel tidak hanya mengalami penyertaan Allah secara supranatural. Menerima mana di padang gurun, melewati laut Kolsom dengan begitu luar biasa sehingga menjadi kesaksian bagi bangsa-bangsa. Allah Israel adalah Allah yang luar biasa. Tetapi mereka bangsa Israel juga mengalami penyertaan Tuhan yang netral. Mereka sampai di tanah perjanjian, mereka harus bercocok tanam untuk menerima makanan. Kalau dulu dapat mana dari langit ini. Tetapi ketika sampai ya sudah ada media untuk menanam, mereka disuruh nanam. Ya, sebelumnya mereka melalui laut Kolsom dengan luar biasa, tetapi di padang gurun mereka harus keliling putar-putar 40 tahun supaya mengajar mereka supaya berserah pada Tuhan. Mereka sudah menerima tiang awan, tiang api, tapi ketika sampai di tanah perjanjian tidak ada lagi tiang awan, tiang api. Tapi itu juga bentuk penyertaan Allah supaya menjadi lebih dewasa. Jadi bukan hanya informasi Bapak Saudara, tetapi pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Ya, pengetahuan ini merujuk pada penggenapan yang begitu banyak tentang rencana Allah yang diungkapkan melalui nubuat dan tipologi perjanjian lama dalam diri Yesus Kristus. Ya, penggenapan, kalau banyak sekali nubuat-nubuat nabi-nabi itu tentang Yesus Kristus. Kalau kita seharusnya sangat bersyukur hidup di perjanjian baru Bapak Saudara. Yesus Kristus sudah mati buat kita, tebus dosa kita. Roh Kudus bisa ada hidup dalam setiap hati kita. Memenuhi, memateraikan Roh Kudus itu. Materai itu cap ya, pek. Gak lari-lari lagi. Tapi zaman dulu, Daud bisa meraung-raung, jangan tinggalkan rohmu jangan ambil rohmu dariku. Katakan seperti itu. Begitu rindunya mereka hadirat Tuhan. Sekarang hadirat Tuhan begitu mudah kita terima. Perkataan Allah begitu mudah kita baca. Zaman dulu sangat susah Bapak Saudara. Harus ada nabi. Ya, pengantar. Itu pun gak didengarkan ya. Nabinya udah berbuat sesuatu yang hebat gak didengarkan. Tapi kita sekarang zaman perjanjian baru jauh lebih mudah. Untuk mengetahui tentang anak Allah secara intelektual dan secara mengalami dia. Roh Kudus. Tetapi banyak dari kita tidak mau mengambil bagian di dalam kesatuan pengetahuan tentang anak Allah. Tidak mau untuk melayani dia, sang juru selamat. Kita boleh elu-elukan dia. Tapi sering kali kita tidak mau. Tidak mau. Puji Tuhan kita punya Allah yang setia, yang selalu setia meskipun sering kali kita tidak setia. Tetapi jangan gunakan itu untuk mempergunakan Allah. Memperalat Allah dalam hidup kita. Kedewasaan rohani, pertumbuhan rohani dipengaruhi tentang kesatuan pengetahuan tentang anak Allah. Dan yang ketiga Bapak Saudara, belum yang terakhir ya. Dikit lagi yang terakhir. Ketiga, kedewasaan penuh. Menyiratkan sebuah penekanan bukan hanya dewasa tetapi juga matang. Bukan hanya dewasa secara jasmania tetapi juga batinia. Beberapa hari yang lalu ketika saya swab, karena beberapa minggu yang lalu swab ternyata negatif, kita berdua suami istri datang ke rumah sakit Citra Husada, lalu bicara kepada perawatnya yang terus tiba-tiba tanya waktu buka tes, oh iya, kuliah di mana? Kita kaget loh, iya, karena kita sama-sama baby face ya, Bapak Saudara, imut-imut gitu, dikira masih mahasiswa, masih kuliah S1 seperti itu ya, masih bocah-bocah baru pacaran gitu ya, seneng-seneng gitu. Saya tanya, oh sudah menikah Mas? Dia kaget, udah nikah, umur berapa Mas? Cepat-cepat lihat KTP, oh umur 27 seperti itu ya. Kedewasaan seringkali kita lihat dari fisik ya.
kedewasaan yang fisik sudah bertumbuh. Makanya saya sini sedikit tumbuhkan jenggot ini supaya kelihatan tua sedikit, saudara. Enggak dianggap bocil, bocah kecil gitu ya. Tetapi sedikit sudah mulai besar gitu ya. Tidak hanya dilihat dari fisik, saudara. Tetapi lebih daripada itu matang secara batiniah, pemikiran, ya, kerohanian seperti itu. Sehingga pengalaman dalam kehidupan juga bukan menentukan kedewasaan. Pengalaman dalam kehidupan tidak menentukan kedewasaan, tetapi pelajaran terhadap pengalaman itu yang menentukan kedewasaan. Banyak orang yang sudah berkali-kali puluh-puluh tahun hidup mengalami asam pahit, pengalaman yang begitu buruk untuk membuat mereka kuat, tetapi mereka tidak mau belajar dari pengalaman sehingga kehidupannya stuck. Tidak ada pertumbuhan lagi, tidak ada pembelajaran baru lagi, dan merasa sudah cukup, saya dewasa. Lalu mulai merendahkan yang masih baru belajar. Saya salut dengan Bapak Gembala yang selalu mengajarkan saya, dan dia juga terus mau belajar dari pengalaman. Ya, dia berbicara kepada saya, Yosua, baca buku itu penting. Saya nggak suka belajar, nggak suka baca sama sekali. Papa saya yang membimbing ya, lebih suka baca Cece Nika sama Koian, suka baca mereka. Kalau saya udah orang yang mentek lah, paling males satu keluarga. Mama juga suka baca dulu. Saya aja yang paling nggak suka baca, tapi Papa kasih satu petuah atau bilang, Yosua, baca buku itu penting. Kenapa? Karena dari baca buku kita bisa belajar pengalaman orang tersebut. Kita nggak perlu mengalami pengalaman yang pahit sama seperti orang itu nulis buku. Ada kiat-kiat di situ supaya kita belajar dari pengalaman itu, sehingga kita kalau ada lubang di situ kita bisa lompatin karena kita udah tahu lubang itu seberapa besar. Belajar, apalagi kita anak-anak Tuhan, ya, punya satu buku yang luar biasa. Buku-buku yang dialami oleh tokoh-tokoh besar. Kita punya Salomo di dalamnya yang sangat terkenal, bahkan di luar iman Kristen juga kenal Sulaiman, Salomo yang bijaksana. Kita kenal Daud, seorang pemuji yang hebat. Ya, kita kenal dalam ayat firman Tuhan bagaimana kita harus belajar juga dari mereka. Belajar supaya tidak mengalami kesalahan yang serupa dari mereka. Belajar dari mereka untuk melakukan sesuatu supaya sama menerima berkat yang sama seperti mereka. Mengalami pertumbuhan yang sama seperti mereka. Sehingga kita belajar dari pengalaman yang kita alami maupun orang lain alami. Maupun firman Tuhan ajarkan. Kedewasaan penuh bukan tentang jasmania tapi tentang pemikiran dan batiniah. Berbagai karunia rohani yang berbeda diberikan kepada jemaat supaya semua jemaat dapat bertumbuh dalam segala aspek. Ya, kedewasaan ini bukan hanya kedewasaan satu aspek atau satu hal. Kedewasaannya, cukup dewasa untuk memberi, dewasa dalam hal memberi, kemurahan gitu ya. Tidak hanya dalam hal kemurahan. Dalam kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kesabaran. Sehingga kedewasaan yang penuh, utuh, tidak cuma secuil, tidak hanya satu bagian. Tetapi di seluruh aspek yang ada. Pertumbuhan ini diletakkan dengan pengetahuan tentang anak Allah. Pertumbuhan ini mengarah kepada dan hanya dimungkinkan oleh Kristus sebagai kepala. Pertumbuhan ini mengarah kepada Kristus dan juga Kristus yang memampukan kita untuk bertumbuh ke arahnya. Sehingga anak-anak Tuhan harus berpegang teguh kepada Allah, Kristus sebagai juru selamat. Dalam doa, saya bersyukur sekali Jumat tambah banyak yang berdoa. Jumat jam 3 banyak yang berdoa. Jumat untuk pemuda jam 6 tambah banyak yang berdoa.
bersyukur. Karena jemaat mulai memahami bahwa berpegang pada Allah adalah satu kunci untuk berdewasa secara penuh. Karena Dia yang hanya bisa memampukan kita untuk bertumbuh ke arah Dia sendiri, serupa dengan Dia. Di Roma 8 ayat 29, ayo kita bacakan, mari kita baca Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Paulus, Bapak Saudara, menjelaskan bahwa panggilan kekal Allah atas kita sesuai dengan penentuannya untuk kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Serupa dengan Yesus. Ya. Ini hal yang susah dan kita harus pelajari sampai kita mati. Dalam baptisan kita sudah belajar, dalam pernikahan, dalam ketika kita memiliki anak, ketika sudah punya cucu, terus belajar bagaimana memiliki sikap-sikap yang injili, yang alkitabiah. Ya, keserupaan ini bersifat menyeluruh dan utuh, Bapak Saudara. Ya, bukan hanya pengenalan intelektual personal tentang Yesus, tetapi menuju kepada Dia. Bukan hanya kenal tapi mau ingin serupa. Jadi role modelnya kita. Dan poin yang terakhir, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 13 bagian yang gede. Efesus pasal yang keempat. Ayat 13 bagian yang D. Sampai kita semua telah mencapai ke satu iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allahnya, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Inti yang ingin disampaikan Bapak Saudara melalui kata-kata ini, tingkat pertumbuhan ini adalah berbagi kemenangan dengan Kristus. Allah sudah mati, sudah bangkit kalahkan maut, menerima kemenangan itu kita juga sudah menerimanya. Amin. Kemenangan yang daripada Allah hidup dalam kehidupan kita, baik secara jasmani maupun rohani. Kiranya Allah memberkati kita semua. Dan yang terakhir, poin selanjutnya, poin yang kedua. Tadi subpoin ada 4, ini poin yang kedua. Pentingnya pertumbuhan rohani. Yang terakhir ya, ayat 14 saya bacakan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Pertumbuhan rohani yang sehat Bapak Saudara akan melindungi gereja dari ajaran sesat. Hanya melalui pertumbuhan rohani gereja dihindarkan dari kejatuhan. Ya, stagnasi bukan stabilitas. Maksudnya orang yang bertumbuh itu stabil atau tetap bekerja bertumbuh dengan baik, tetapi tidak diam di tempat. Ya, pentingnya pertumbuhan rohani sehingga harus ketika kita diam di tempat ini harus menjadi alarm buat kita. Sebelumnya kalau ada bahaya Bapak Saudara, biasanya ada alarm. Ya, SOS itu terjadi, alarm bahaya. Sama seperti itu, ketika kita stuck di tempat, diam di tempat, tidak bertumbuh. Ya, jadi alarm, apa yang salah dengan kita? Apakah kita kurang asupan gizi? Seperti itu. Kalau usaha Bapak Saudara tiba-tiba macet, kan Bapak Saudara pasti cari tahu. Apa yang salah dari usaha saya? Ada yang nyolong kah? Pasang CCTV? Atau pengeluaran lebih besar dari pemasukan kah? Kita mulai mengurangi budget tertentu? Atau banyak hal dalam usaha ya, Bapak Ibu Saudara lebih paham, lebih berpengalaman jauh daripada saya ketika memiliki usaha. Tetapi seharusnya macet diam di tempat adalah salah satu alarm tanda bahaya. Apalagi turun ke bawah. Kan ketika kita punya usaha tentunya kita nggak mau bangkrut, kepinginnya untung. Ya, sama seperti kehidupan pertumbuhan rohani. Ketika ada stagnasi, diam di tempat, hati-hati ada tanda bahaya. Bapak Saudara, saya suka satu perumpamaan ya. Kalau Bapak Saudara tidak punya tujuan, sukanya bilang mengalir aja. Mengalir aja.
Tidak ada planning, tidak ada tujuan, tidak ada satu usaha untuk maju, mengalir aja. Bapak saudara tahu air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kalau bapak saudara tidak punya tujuan, tidak punya etos, tidak punya ketekunan untuk satu hal yaitu pertumbuhan rohani, air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Pertumbuhan rohani Bapak saudara tidak hanya akan diam di tempat tapi akan merosot. Dan ketika pertumbuhan rohani itu merosot, ya Bapak saudara tahu kegagalan-kegagalan yang ada di firman Tuhan. Daud jatuh dan terima banyak hal. Dia tidak bisa bangun bait Allah. Dia rindu untuk membangun bait Allah tapi dia tidak bisa. Ya banyak, dia tangannya penuh dengan darah. Dia berselingkuh, kejahatan dengan Uria. Ya, bukan Uria istri saya, bukan. Ini yang cowok ya, Uria. Dewasa. Kejatuhan banyak tokoh-tokoh Alkitab. Karena apa? Mengalir. Sudah enak di atas ini. Sudah jadi raja. Mengalir. Kemerosotan itu tajam. Kalau udah di bawah mau naik ya. Daud itu harus sampai meraung-raung. Jangan ambil rohmu dariku Tuhan. Katakan. Ya, meskipun Tuhan kaya dengan rahmatnya, anugerahnya, dia mengampuni Daud, tapi ada konsekuensi dosa, Bapak Saudara. Dosa boleh saja diampuni. Roh Tuhan tidak dicabut daripada kita karena sudah dimateraikan. Tetapi konsekuensi dari dosa itu, Bapak Saudara, nyata, saya boleh katakan, nyata. Terserah Bapak Saudara mau percaya atau enggak percaya. Ya, tidak takut atau terserah, tapi nyata, Bapak Saudara, konsekuensi dari dosa. Ya, salah satu faktor yang membuat kesesatan begitu berbahaya adalah kelicikan dari para pengajarnya. Makanya minggu lalu saya bicara tentang pengajar-pengajar, hati-hati dalam ajaran. Bapak Saudara kembali kepada Alkitab. Ya, karena pengajar itu bisa salah. Bahkan ada yang sesat. Ada yang sengaja menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk keuntungan pribadi. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk keuntungan pribadi. Ya, menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk supaya pengikut-pengikutnya, jemaat-jemaat itu mengikut dia dengan begitu setia. Saya katakan dengan satu jemaat, saya enggak membawa jemaat untuk ikut sama Yosua. Saya rindu bawa jemaat untuk ikut sama Tuhan. Ketika jemaat itu mulai enggak suka sama firman-Nya, terserah, pokoknya Yosua belajar firman Tuhan untuk bawa jemaat kepada Tuhan, bukan kepada Yosua. Kalau mau pindah, terserah, Tuhannya sama kok. Saya bukan mau pindah juga jemaatnya, enggak kepingin jemaat pindah. Ya. Tapi kadangkala saya dapat dari Bapak Gembala juga, kita enggak bisa menyenangkan semua orang. Karena kita juga manusia yang penuh kekurangan. Kalau saya harus mengubah khotbah saya untuk menyenangkan telinga Bapak Saudara, kalau saya minta maaf karena saya cuma mau nyampaikan yang sesuai hatinya Tuhan. Saya mau nangis karena apa? Ya kalau dulu Yosua belum belajar tentang Injil lebih dalam lagi. Khotbah hanya rindu untuk menyenangkan. Ketika ada jemaat yang respon ketawa, Yosua senang. Sekarang pun meskipun jemaat enggak respon, amin. Saya juga tetap bangga punya Tuhan yang hebat dalam kehidupan saya. Karena apa? Saya tahu Tuhan maunya seperti apa karena saya baca firman Tuhan. Tuhan itu tidak hanya mau jemaat memberikan persembahan, korban perpuluhan. Tidak hanya mau jemaat muji-pujian dalam gereja. Tetapi Tuhan mau kita bertumbuh kepada pengenalan akan Dia. Cinta akan Tuhan, bukan cinta pada rumahnya saja. Cinta akan Tuhan bukan hanya cinta pada yang menyampaikan khotbah. Cinta kepada Tuhan bukan hanya cinta berkatnya, mujizatnya. Cinta kepada Tuhan, saya boleh katakan, bukan kepada semua instrumen atau alat-alat untuk menyenangkan keegoisan kita. Ya,
pentingnya pertumbuhan rohani supaya kita tidak diombang-ambingkan dengan angin pengajaran yang banyak sekali terjadi. Yang perlu dilakukan adalah menyediakan sarana pertumbuhan rohani yang sejati supaya jemaat Tuhan tidak gampang diombang-ambingkan. Oleh karena itu Bapak Saudara, saya selalu buat instrumen-instrumen atau alat-alat, wadah-wadah Bapak Saudara untuk terus bertumbuh. Mulai dari katekismus dulu meskipun berat di awal, sekarang sudah mulai berjalan dengan lancar. Di sekolah minggu dulu sebelum masih ada Bapak Gembala, saya rindu bawa guru-guru sekolah minggu punya acara-acara yang lebih inovatif, kreatif supaya anak-anak, karena anak-anak kecil ya, anak-anak kecil itu butuh yang lebih fresh. Wah sekarang luar biasa sekolah minggu di bawah Bu Esther dan Bu Rinitan. Pemuda, saya rindu bawa pemuda untuk lebih lagi, bukan hanya kepada Tuhan tetapi kepada sesama. Doa-doa mulai ditingkatkan, jam-jam Jumat itu mulai ada. Dan sekarang Bapak Saudara, saya rindu keluarga muda dan kaum pria nanti hadir. Tanggal 21, 22 ya Maya. 21, 22, 21 KKR keluarga muda. Semua keluarga, tidak jadi kaum pria ya. Semua keluarga, 21, 22 kaum keluarga muda dan keluarga. Semua keluarga, sorry. 21 semua keluarga boleh ikut KKR keluarga. Yang berbicara Pak Ishak Tulus yang kemarin Natal ya. Dan 22 kaum pria. Kiranya wadah-wadah ini membawa kita untuk bertumbuh dalam kerohanian kita. Karena pertumbuhan rohani itu mempengaruhi pertumbuhan jasmani kita. Semua hal-hal berkat-berkat jasmani itu mengikuti Bapak Saudara. Sehingga kiranya Tuhan memberkati kita semua. Dan kita hari lepas hari diperbaharui. Saya undang pemain musik maju ke depan. Ya, kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang kedewasaan rohani. Jangan sampai kita sudah merasa dalam puncak kedewasaan rohani kita seakan-akan tidak butuh lagi sarana-sarana, alat-alat untuk kita bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita. Baik secara intelektual maupun pengalaman pribadi. Kita nyanyikan lagu Sembah-sembah Yesus, refnya dan diperbaharui.